Di benak saya, pergantian air kolam dalam budidaya ikan lele sangatlah penting dan sudah menjadi rutinitas di waktu tertentu. Sebab dalam budidaya ikan lele kita wajib menjaga kualitas air kolam, yaitu dengan cara menebarkan ulang probiotik dan melakukan pergantian air kolam di rentan waktu yang sudah kita tentukan. Kerap atau jarangnya melakukan pergantian air kolam biasanya tergantung kepadatan tebar ikan lele di kolam dan tergantung kalian melakukan pemupukan air kolam sebelum budidaya ataukah tidak. Pertanyaannya, bagaimana ciri-ciri air kolam yang harus segera diganti? Bagaimana cara melakukan pergantian air kolamnya? Dengan air yang seperti apa kita menggantinya? Ini sangat penting sekali untuk kalian ketahui dan di video kali ini saya akan membahasnya secara detail. Tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip-skip agar kalian paham dan tidak gagal paham. Jika dirasa video ini bermanfaat menurut kalian, silahkan bagikan sebanyak yang kalian mau. Yang pertama, berapa lama waktu penggunaan air kolam? Mohon diingat kapan kalian tebar bibit lele, ukuran berapa bibit lelenya, berapa banyak jumlah bibit lelenya, dan sesuaikan jumlah bibit lele dengan ukuran kolam kalian. Jangan sampai ukuran kolam kecil isi bibit lelenya terlalu banyak, sebab itu akan berpengaruh terhadap jangka waktu atau masa penggunaan air kolam. Silakan kalian cek kualitas air kolam di angka 7 hari, 10 hari, paling lambat 15 hari. Biasanya di 3 waktu tersebut kualitas air kolam mulai menurun sebab kalian setiap hari memberikan makan ikan lele dan ikan lele akan tumbuh besar. Di samping itu pasti ada sisa-sisa pakan yang bercampur dengan feses atau kotoran ikan yang mengendap di dasar kolam. Itu semua pasti akan mencemari air kolam sehingga tingkat kualitas air kolam makin hari akan semakin menurun. Diperparah lagi apabila kalian di awal tidak melakukan pemupukan air kolam dengan probiotik. Ditambah lagi kalian tebar bibit lele dalam jumlah banyak di kolam yang ukurannya kecil. Jika di 3 waktu tersebut air kolam sudah berubah, apalagi kalau ikan terlihat aneh, segera lakukan pergantian air kolam. Biasanya para pemula jarang yang sadar akan hal ini. Yang kedua, air kolam bau amoniak. Jika air kolam ikan lele kalian sudah tercium bau yang sangat menyengat, itu biasanya bau amoniak. Silahkan diingat sudah berapa lama masa penggunaan air kolam. Lalu segera lakukan pergantian air kolam. Air kolam bau amoniak biasanya dipengaruhi oleh kepadatan tebar yang tidak seimbang dengan ukuran kolam, pemberian pakan secara berlebihan, ditambah lagi kalian tidak melakukan pemupukan air kolam dengan probiotik di awal budidaya. Jika air kolam kalian tercium bau amoniak, biasanya tidak akan cukup dengan 1 kali pergantian air kolam, sebab bau amoniak ini bukan hanya pada air kolam. Media kolam dan ikan lele pun sudah terkontaminasi bau amoniak. Jika kalian hanya melakukan pergantian air kolam secara asal-asalan saja, dijamin 2-3 hari kemudian juga air kolam akan kembali bau. Caranya silahkan bersihkan atau gosok dinding dan dasar kolam sampai bersih, lalu berok ikan di jaring. Kalau bisa ikan dipindah ke kolam yang lain atau ke kolam yang baru, biarkan kolam yang lama kosong dan keringkan untuk menghilangkan bau amoniak. Yang ketiga, ikan lele menggantung. Jika ikan lele kalian menggantung, bergerombol di pojok kolam, bergerak lambat, atau kurang responsif ketika kita gertak, mohon diingat berapa lama masa penggunaan air kolam. Lalu segera lakukan pergantian air kolam. Ada kemungkinan tingkat kualitas air kolam sudah menurun. 4 komponen seperti oksigen berlarut, pH atau keasaman air, kadar organik di air, dan suhu pada air kolam ada kemungkinan sudah kacau dan harus segera diperbaiki. Silahkan lakukan pergantian air kolam agar 4 komponen pada air kolam cepat pulih sehingga ikan lele kembali normal. Yang keempat, ikan lele kurang nafsu makan. Jika ikan lele terlihat kurang nafsu makan, silahkan diingat kembali berapa lama masa penggunaan air kolam, lalu segera lakukan pergantian air kolam agar nafsu makan ikan lele kembali normal. Kualitas air kolam yang mulai menurun bisa menurunkan tingkat nafsu makan ikan lele. Jangankan untuk makan, untuk hidup di air tersebut saja sudah tidak betah. Kalian sebagai pembudidaya harus cepat respon dan cekatan ketika ikan lele kurang nafsu makan. Pasti kalian akan bertanya berapa banyak ganti air kolamnya. Itu tergantung kondisi air kolamnya. Jika air kolam bau amoniak, biasanya ganti air kolam secara total atau keseluruhan. Dinding dan dasar kolam disikat sampai bersih, bahkan ikannya pun dipindah ke kolam yang baru. Jika ikan lele kalian menggantung, bergerombol, atau kurang nafsu makan, juga tergantung kualitas air kolamnya. Jika dirasa feeling dan perkiraan kalian ganti air kolam secara total, ya tinggal diganti saja.
Tapi jika dirasa feeling dan perkiraan kalian ganti air 25% atau 50%, silahkan lakukan menurut feeling dan perkiraan kalian. Diusahakan ganti air kolam dengan air yang sudah ditandon, air yang sudah dipupuk dengan probiotik dan diendapkan minimal 3-4 hari sebelum kita melakukan pergantian air kolam budidaya. Apalagi kalau kalian menggunakan sumber air dari sungai, dari persawahan, dari kolam tanah, air PDAM atau air pump yang notabene air tersebut belum stabil digunakan langsung untuk pergantian air kolam. Sejatinya ikan lele kurang menyukai air langsung dari sumber. Ikan lele cenderung menyukai air tua atau air yang sudah diendapkan beberapa hari di kolam tandon. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang ciri-ciri air kolam yang sudah rusak dan harus diganti. Semoga bermanfaat dan terima kasih.